Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran jarak jauh pada sesi ini, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan Anda semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa siapkan komputer ya atau handphone. Materi yang akan kita bahas pada saat ini adalah tentang peraturan perkawinan pegawai ya. Peraturan perkawinan pegawai ini cukup penting ya. Karena harus tahu lah kita tentang aturan perkawinan. Mari kita lanjutkan materi ini. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian ya. Pengertian perkawinan. Mungkin nanti kalian juga boleh nyari-nyari di buku ya, apa itu sih perkawinan. Nah, ini kita akan bahas pengertian dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ya, undang-undang itu. Perkawinan adalah ikatan lahir batin ya antara seorang pria dengan seorang wanita. Nah, itu sebagai suami istri ya. Itu dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera. Itu menurut undang-undang ya. Kekal lah, berdasarkan apa? Tentu saja berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Dan dilakukan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Nah, itulah pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara umum tuh. Kita bicara umum aja dulu ya. Lalu di dalam aturan itu azas yang dianut adalah azas monogami. Apa itu azas monogami? Yaitu setiap pria hanya boleh punya satu istri. Atau sebaliknya, setiap istri hanya boleh punya suami satu. Nah, setiap wanita hanya boleh punya suami satu, itu namanya monogami. Kalau poligami kan beda. Tapi tidak menutup kemungkinan nih untuk pegawai atau untuk yang pria, baik pegawai maupun umum ya. Yang pria itu tidak menutup kemungkinan bisa punya lebih dari satu istri. Asal memenuhi persyaratan. Ya, baik itu persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan maupun menurut agamanya tidak dilarang. Nah, itu pria yang bisa mempunyai istri lebih dari satu bisa ya. Kemudian kita bicara bagaimana syarat-syarat perkawinan ya. Sebab enggak mungkin asal pengen kawin langsung ya, ada syarat aturan. Bagaimana itu syaratnya? Yaitu yang pertama, syarat perkawinan ya, harus didasarkan persetujuan kedua belah pihak. Pihak pria, calon suami, dan pihak wanita, calon istri. Harus dua-duanya setuju. Jadi kalau dipaksa gimana? Nggak boleh tuh. Ya, harus setuju dua-duanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi pria itu yang berumur di bawah 21 tahun harus ada izin dari kedua orang tuanya. Di bawah 21. Jadi batasnya 21 ke atas tuh. Yang tidak usah ada izin. Jadi yang di bawah 21 harus ada izin dari kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya hanya satu, yang satu udah meninggal ya yang satu ya itu. Kalau dua-duanya udah meninggal gimana tuh? Walinya ya.
walinya dari pria tersebut. Nah itu harus ada izin. Kemudian apabila kedua orang tuanya itu sudah tidak ada, jadi wali ya. Lalu kalau misalnya walinya juga nggak ada nih, sebatang kara. Nah misal, jadi itu bisa dilakukan oleh wali hakim namanya ya. Wali hakim itu artinya biasanya dari urusan agama, kantor urusan agama biasanya yang melaksanakan itu penghulu atau naib ya. Itu kalau misalnya dua-duanya nggak ada nih sama sekali, ahli warisnya juga nggak ada, biasanya itu wali hakim ya. Nah itu izinnya dari situ, dan itu juga harus tidak bertentangan dengan ajaran agamanya masing-masing ya. Kalau punya istri dua itu harus sesuai lah, tidak bertentangan. Nah itu syarat perkawinan ya. Ingat-ingat tuh syarat perkawinan. Satu, tadi ulangi, ada kedua belah pihak, calon suami dan istrinya itu setuju ya, kedua-duanya setuju. Terus kedua kalau umur suaminya kurang dari 21 tahun harus ada izin dari orang tuanya, dua-duanya. Kalau nggak ada salah satu, kalau nggak ada ya walinya, kalau ada ya, kalau nggak ada wali hakim. Nah itu. Terus ketentuan itu juga harus tidak bertentangan dengan agamanya ya. Sebab ada agama yang nggak boleh punya istri dua, punya kawin ya, ada ketentuan. Lalu perkawinan yang dilarang yang gimana? Itu tadi syarat ya. Yang dilarang itu ada hubungan darah, garis keturunan lurus ya, baik ke atas maupun ke bawah. Artinya kalau ke atas ya mungkin kakak, atau ke bawah adik, nggak boleh. Garis keturunan lurus itu nggak boleh. Kemudian apalagi yang nggak boleh? Berhubungan darah dengan garis keturunan menyamping, yaitu antara seseorang dengan saudara orang tua, nggak boleh tuh. Atau dengan saudara neneknya, nggak boleh, menyamping. Kemudian yang berhubungan semenda itu ialah dengan mertua, nah, misalnya, atau dengan anak tiri, dengan bapak tiri gitu ya, nggak boleh tuh. Dengan menantu nggak boleh. Nah itu semenda. Kemudian berhubungan susuan. Gimana tuh susuan tuh? Kalau seseorang ibu menyusui anaknya nih, anak kandung, kemudian ada anak tetangga karena ibunya meninggal disusui sama dia, itu namanya berhubungan susuan. Nggak boleh tuh dia nikah dengan itu anaknya karena satu susu. Kemudian berhubungan dengan saudara istri ya, saudara istri misalnya bibi, keponakan gitu ya, dalam hal suaminya itu lebih dari satu orang istrinya, itu juga nggak boleh. Kemudian yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang. Nah ini juga jelas ya. Nah itu perkawinan yang dilarang, ingat-ingat ya. Nah bagaimana untuk PNS, peraturan pegawai negeri sipil? Itu ada aturan lagi selain tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ada tambahan untuk PNS itu adalah PP Nomor 10 Tahun 1983 ya, khusus untuk PNS. Kemudian diperbaharui dengan PP Nomor 45 Tahun 1990. Tadinya Nomor 10 Tahun 83. Itu diperbaharui dengan PP Nomor 45 Tahun 1990. Itu khusus untuk PNS ya. Baik. Nah, kalau sudah
dilaksanakan perkawinan itu harus ada laporan pegawai itu ya, laporan perkawinan ya, yang harus dikirimkan itu minimal selama 1 tahun setelah perkawinan ya. Kepada siapa laporan itu untuk PNS ya dikirimkan, yaitu yang pertama untuk atasannya, pejabat yang berwenang, atasan pegawai itu sendiri. Yang kedua untuk kepala BAKN, Badan Administrasi Kepegawaian Negara ya. Dan yang ketiga arsipnya dia. Jadi dibuat rangkap 3 ya. 1 untuk atasannya di mana dia bekerja, dikirim secara hierarki ke atas. Kedua untuk kepala BAKN, dan yang ketiga untuk arsip. Itu laporannya ya. Dilampiri apa? Tentu saja dilampiri surat itunya, surat nikah, salinannya atau fotokopinya yang disahkan ya, surat nikah. Kemudian juga dilampiri juga foto hitam putih biasanya ya, baik foto istri maupun suaminya. Nanti di belakang foto ditulis namanya dengan NIP-nya, nomor induk pegawai. Nah itu biasanya laporan itu ya. Nah sekarang kita akan bahas bagaimana kalau seorang PNS pria ingin punya istri lebih dari seorang. Boleh nggak? Itu tadi ada kemungkinan boleh aja ya, asal memenuhi syarat. Seorang PNS pria yang ingin mempunyai istri lebih dari seorang, ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Ada yang pertama syarat alternatif. Syarat alternatif itu ada 3. Yang pertama, istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Ya, itu syaratnya. Yang pertama. Kedua, istri menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan syarat yang ketiga, istri tidak bisa melahirkan anak sampai 10 tahun ya. Maksimal 10 tahun masih belum punya anak, itu boleh si suami minta menikah lagi, punya istri 2 lah. Itu syarat ya, namanya syarat alternatif. Salah satu syarat aja dari alternatif, misalnya istri tidak berfungsi, tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, itu udah bisa. Atau istri tidak punya anak, udah nikah 10 tahun nggak punya anak, itu juga bisa ya. Atau menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah itu syarat alternatif, salah satu aja boleh. Yang kedua harus memenuhi syarat kumulatif namanya. 3-tiganya harus. Apa itu syarat kumulatif? Pertama ada izin dari istrinya ya, yang dibuat secara ikhlas, tertulis. Saya mengizinkan suami saya untuk menikah lagi. Nah misalnya itu syarat ikhlas ya. Yang kedua, si suami itu mempunyai penghasilan yang cukup lah, dinilai cukup untuk membiayai 2 istri dan anak-anaknya nanti. Dan yang ketiga, ada pernyataan tertulis dari suaminya atau dari PNS pria itu bahwa dia akan berlaku adil terhadap istrinya maupun anak-anaknya. Itu ada 3 syarat kumulatif, 3-tiganya harus dibuat ya, tidak boleh hanya satu. Kalau yang tadi alternatif boleh salah satu. Nah itu namanya PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, syaratnya. Baik. Kemudian selain memenuhi syarat-syarat itu juga dia harus minta izin kepada atasannya, ya. Minta izin, dan apabila diizinkan ya mungkin bisa dia melaksanakan pernikahan, gitu ya. Lalu
permintaan izin itu bisa dilakukan apabila tidak bertentangan dengan agamanya, keyakinan maupun agamanya ya. Kemudian bisa diizinkan apabila telah memenuhi syarat, salah satu syarat alternatif dan tiga-tiganya syarat kumulatif, itu baru bisa diizinkan ya. Kalau itu nggak ada ya nggak bisa diizinkan PNS. Alasan lain apa misalnya diizinkan, yaitu tidak bertentangan dengan akal sehat. Dia minta kawin lagi, kok aneh sih, padahal misalnya nih ya, istrinya masih sehat, nggak apa-apa gitu ya, itu tidak bertentangan dengan akal sehat. Atau mungkin dia itu gajinya kecil, pengen punya istri dua. Kemudian juga bisa diizinkan apabila tidak mengganggu pelaksanaan tugasnya, gitu ya. Kalau diperkirakan akan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, ya mungkin tidak akan diizinkan oleh atasannya. Ya itu barangkali hal-hal seseorang PNS pria yang akan punya istri lebih dari satu bisa diizinkan atau tidak, harus ada syarat-syarat. Baik, bagaimana untuk PNS wanita? PNS wanita itu kalau mau jadi istri kedua misalnya, boleh enggak? Ya, itu juga bisa, asal jangan dengan PNS lagi. Dia boleh jadi istri kedua untuk suaminya itu bukan PNS. Kalau suaminya PNS lagi enggak boleh, ya. Jadi untuk bukan PNS, misalnya pegawai swasta gitu ya. Tapi juga ada syarat. Bagaimana syaratnya? Tidak bertentangan dengan agamanya. Satu, jelas, boleh jadi istri kedua. Kemudian ada persetujuan tertulis dari istri calon suaminya. Calon suaminya kan udah punya istri tuh. Dia mau dimadu, artinya jadi istri kedua, yang ketiga atau keempat misalnya, itu harus ada izin tertulis. Kalau si calon suaminya itu punya istri dua, dua-duanya harus memberikan izin tertulis, gitu ya. Nah itu yang kedua. Kemudian calon suami mempunyai penghasilan yang cukup. Kalau penghasilannya kecil, apalagi lebih besar dari istrinya atau yang PNS, ya jangan. Harus lebih besar. Itu harus cukup untuk membiayai istri-istrinya dan anak-anak. Kemudian ada jaminan tertulis bahwa calon suaminya itu akan berlaku adil terhadap istri-istrinya maupun terhadap anak-anaknya. Ada berlaku adil. Dan yang terakhir, boleh dia jadi istri kedua, ketiga dan lain sebagainya, asal tidak mengganggu pelaksanaan tugas. Nah ini syarat. Kalau diperkirakan akan mengganggu, mungkin nggak boleh ya. Jadi tidak mengganggu tugasnya. Itu untuk PNS wanita yang akan menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dari pria yang bukan PNS. Ya, ada syarat.